Warga tansah mengolawangi dicawisake kanggo sapa wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pembahasan atau bab yang ke-8, yaitu mengenai pendapat ulama tentang zikir yang paling utama. Selesai kita membahas tentang muraqabah. Kita ulangin sedikit, muraqabah itu salah satu jalan untuk mempermudah usul ilallah atau bisa berjumpa kepada Allah. 3 hal kemarin yang disampaikan oleh para guru-guru thariqah kita. Yang pertama adalah zikir khafi, zikir yang halus, zikir yang sir, zikir yang tidak bisa didengar oleh telinga orang lain, zikir yang tidak bisa dilihat oleh mata orang lain. Itu cara ataupun jalan untuk mempermudah usul ilallah. Kemudian yang kedua adalah muraqabah. Yang muraqabahnya ada 20, sudah kita bahas satu persatu. Sebelum memasukin jalan yang ketiga, yaitu khidmah kepada seorang guru, terutama guru mursyid kita ataupun khalifah kita. Di sini akan membahas tentang pendapat ulama tentang zikir yang paling utama. Disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin halaman 260. Di dalam kitab Durratun Nasihin, boleh saja nanti bapak-bapak kalau ada kesempatan dilihat-lihat atau dicari-cari yang punya kitab. Ada yang punya kitab Durratun Nasihin enggak? Pak Marjo ada enggak? Enggak ada ya. Pak Heru? Enggak ada, semuanya enggak ada. Yang punya cuma saya sendiri. Kalau enggak ada, nyari-nyarilah di Google, ya kan? Kitab Durratun Nasihin Sohifah ataupun halaman 260, yang isinya sebagaimana berikut ini. Sehari semalam itu ada berapa jam? 24 jam ya. Sehari semalam itu ada 24 jam. Sementara napas seseorang itu setiap jam ada berapa napas? Ada berapa napas? Setiap jam. Ayo. Sehari semalam itu ada 24 jam. Napas seseorang yang keluar masuk ada berapa napas? Ya, dalam 1 jamnya itu ada 180 napas 1 jam. Ya kan? Pembahasan beberapa
bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu udah pernah saya sampaikan bahwa dalam 24 jam, dalam sehari semalam itu ada 24 jam. Dalam 1 jam itu ada 180 nafas. Ada berapa? Ingat-ingat Bapak, ini mentang-mentang kayaknya sepele tapi nggak diingat-ingat gitu, gampang lupa gitu. Gampang hilang. Bila perlu dicatat itu yang punya handphone itu, ya kan, di catatan itu kan bisa itu, ya kan? Dalam sehari semalam, saya ulang ini, dalam sehari semalam ada 24 jam. Dalam 1 jam itu ada 180 nafas. Nah, kita kalikan 180 nafas kali 24 jam, ada sekitar 4.300 berapa? 20 nafas. Pernah nggak Bapak mikir sampai ke sana? Belum pernah kan? Belum pernah. 180 nafas dalam 1 jam dikali 24 jam itu ada 4.320 nafas. Ini kalau nggak orang-orang todekot nggak pernah ngitung. Ya kan, tahunya kita selama ini cuma ngos-ngosan aja. Yang jahit ya ngos-ngosan jahitnya, yang bengkel ya ngos-ngosan bengkelnya, ya, yang jualan sate ya ngos-ngosan bakar satenya, yang kerja di PT ya ngos-ngosan megang gerinda ataupun bor dan lain sebagainya. Tak pernah menghitung itu, ya kan? Tak pernah menghitung itu. Padahal kita sadari atau tidak, keluar masuknya napas dari diri kita itu Pak, itu besok akan dipertanyakan oleh Allah. Ketika keluar kau buat apa, ketika masuk juga kau buat apa. Dan keluar masuknya napas itu juga akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ditanyakan tentang masa keluarnya napas, ya, kemudian juga ditanyakan tentang masa masuknya nafas. Ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya sekedar kita hanya ngaji fikih saja juga tidak cukup, ya. Dan juga tidak cukup kita hanya zikir saja ataupun wiridan saja juga tidak cukup. Tapi ada, ya, di dalam kitab Durratun Nasihin itu diterangkan bahwa keluar masuknya napas di dalam diri kita itu besok akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hanya sekedar hanya untuk olahraga saja, ya kan? Atau hanya sekedar untuk nyari nafkah duniawiyah saja. Ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sebagian ulama Thariqah Qadiriyah dan Naqsabandiyah, ya, mengamalkan yang namanya zikir hifdzul anfas, ya. Zikir hifdzul anfas, zikir menjaga keluar masuknya napas. Ada di dalam tuntunan Thariqah Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Nanti kalau Bapak sudah mengikuti pembayatan kepada seorang guru mursyid, ya, itu nanti akan diterangkan bagaimana kita zikir hifdzul anfas, ya. Ketika napas kita keluar itu zikirnya apa, ketika napas kita masuk zikirnya apa. Karena apa? Itu diajarkan karena suatu saat keluar dan masuknya napas kita akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak cukup hanya sekedar zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau Allah atau Allah saja tidak cukup Bapak, ya. Tapi juga berusaha untuk bagaimana napas yang ada di dalam diri kita itu kita ajak untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Adapun waktu mengerjakan zikir hifdzul anfas itu setelah
mengerjakan amalan-amalan yang menjadi kewajibannya, ya, yang telah ditentukan oleh guru mursyid. Ini habis sholat 5 waktu, zikirnya qadiriyah ini, kemudian zikirnya Naksabandiyah ini, kemudian nanti ada muraqabahnya ada 20, ada muraqabah ahadiyah, ada muraqabah ma'iyah, ada muraqabah hakikatul sholah, ada muraqabah hakikatul Quran, dan seterusnya. Nah, itu setelah selesai kita mengerjakan kewajiban kita, ya, yang telah ditentukan oleh guru mursyid kita, barulah kita mengerjakan yang namanya zikir hifdzul anfas. Jadi di waktu-waktu senggang, di waktu-waktu tenang, ya, maka itu dilatih, ya, dilatih. Ya, sering saya memberikan contoh kepada bapak-bapak ketika kita lagi asik ngobrol, ya kan, sambil ditemanin secangkir kopi, kemudian ditemanin dengan sebatang rokok Samsu ataupun rokok GP, ya kan. Nah, itu kita latih bagaimana supaya keluar masuknya napas kita itu kita ajak zikir. Ketika kita menghisap rokok kita, zikirnya apa? Ketika kita membuang asap rokok kita, zikirnya apa? Pak Rusdi pernah nggak itu dilatih? Nggak pernah kan? Oh, pokoknya menikmati enaknya rokok itu aja lah, ya, dihisap aja. Padahal walaupun toh itu semata-mata hukumnya makruh, kalau kita gerakkan, kita ajak zikir, justru itu yang menarik kita untuk bisa zikir hifdzul anfas, kan nggak ada salahnya, Pak. Kan malah enak gitu loh, Pak. Sudah Bapak Puji, kalau Pak Puji nggak bisa karena Pak Puji nggak ngerokok. Ini saya akan mengajak yang perokok saja lah, yang perokok aja, biar tidak hanya semata-mata menikmatin rokok, ya, menikmatin enaknya rokok, akan tetapi berusaha untuk kenikmatan itu kita alihkan dan kita ajak untuk zikir, gitu loh, Pak. Kita ajak untuk zikir supaya apa? Supaya ada manfaatnya, ya, supaya ada manfaatnya, dan tidak semata-mata hanya mengejar dengan amalan-amalan makruh saja. Bisa nggak kira-kira, Pak? Bisa nggak kira-kira? Kalau kita latih bisa, karena kita udah kebiasaan aja untuk menikmatin. Aduh, enak, habis makan pedas langsung rokok di Samsu, nggak cukup 1 batang. Nggak cukup 1 batang, bila perlu 2 batang 3 batang baru selesai, ya kan. Nah, ini kalau kita alihkan, ya, ketika kita merokok ini kita alihkan, kita gerakkan keluar masuknya napas kita ajak zikir, itu nanti lama kelamaan akan biasa, Pak, sehingga kita tidak merasakan nikmatnya rokok, tapi kita merasakan nikmatnya zikir, dan nanti lama kelamaan akan kebiasaan. Sehingga ketika tidak merokok, itu keluar masuknya napas kita itu kita ajak, bisa merasakan zikir. Sehingga nanti ketika kita kadang mungkin olahraga itu sadar, ya, sadar ketika kita jalan-jalan atau lari-lari, ya kan, itu ngos-ngosan kita itu ada zikir, ya, atau pas goes misalnya, ya Pak, ya. Yang suka-suka goes itu ketika mancal sepedanya itu, wah, itu terasa itu melatih ngos-ngosnya napas kita itu. Dan daripada ditarik dibuang dia nggak diajak zikir mubadir, kan mendingan kita ajak zikir, sehingga napas besok juga akan ngadu sama Allah. Dulu ya Allah, waktu dia masih hidup di alam dunia, saya selalu diajak zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, sampai ngos-ngosan, ya. Juga ngadu juga, yang biasanya cuman ngos-ngosan nyari-nyari duit aja ngadu, Pak. Nggak pernah saya diajak zikir ya Allah, capek-capek diajak ngangkutin bata, ya kan, diajak ngangkutin besi, diajak ngangkutin kambing, hanya itu aja ngadunya busuk di hadapan Allah. Dan nggak bisa nggak bisa bohong, karena seluruh tubuh kita bisa akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.
Untuk sementara mulut diem, tangan berbicara, ya, kaki juga berbicara, mata kita berbicara, seluruh tubuh kita akan berbicara, termasuk napas. Nah, maka ulama-ulama thariqah mengajarkan bukan hanya zikir latifatul qalbi, latifatul ruhi, sirri, khofi, akhfa, nafas, qalib ataupun kolab saja bukan, tapi bahkan sampai ke nafas itu juga diajak zikir, sehingga seluruh tubuhnya ya akan mampu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya tubuhnya saja, bahkan nafasnya juga bisa diajak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita latihan ya. Latihan sedikit demi sedikit ketika kita lagi nganggur ya, lagi menung, lagi sendirian, atau mungkin ya pas ngobrol-ngobrol sama kawannya boleh-boleh saja. Ya kan, kita mendengarkan tapi jaga keluar masuknya nafas kita. Mau tahu zikir apa? Ya tentunya juga harus minta pelajaran daripada seorang guru mursyid kita ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.